إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alhamdulillah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bertemu kembali kita di Edumalji, Education Malang Mengaji, yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Mulakhas fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah, dari pembahasan Al-Fa'il. Al-Fa'il adalah termasuk pembahasan isim-isim yang marfu'. Kita masih membahas tentang isim-isim yang marfu', yaitu lanjutan dari pembahasan kemarin tentang macam-macam fa'il. Di kitab tersebut disebutkan fa'il bisa dengan isim mu'rab, dengan isim mabni, atau dengan masdar mu'awwal. Sedikit murojaah sejenak. Fa'il itu adalah yaitu ismun marfu'un waqa'a ba'da fi'il ma'lum wa yadullu ala man fa'al fi'la, yaitu isim yang dalam keadaan marfu', letaknya setelah fi'il yang ma'lum, bukan fi'il yang majhul, kemudian menunjukkan yang melakukan perbuatan. Bisa dengan isim mu'rab yang berubah-ubah. Kita ambil contoh agar lebih memahami. Misalnya kita membuat ja'a Muhammadun. Yang dimaksud dengan isim mu'rab adalah fa'ilnya Muhammadun dari isim mu'rab. Kenapa Muhammadun disebut isim mu'rab? Karena Muhammadun itu bisa berubah-ubah. Dia bisa berubah menjadi marfu' Muhammadun, bisa berubah menjadi mansub yaitu Muhammadan, atau bisa berubah menjadi majrur Muhammadin. Akan tapi karena fa'il ini hukumnya adalah selalu marfu', maka dia yaitu dalam keadaan marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Ja'a Muhammadun. Manakah fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Muhammadun. Dia dari isim yang mu'rab yang bisa berubah-ubah. Akan tapi sekali lagi fa'ilnya harus selalu dalam keadaan marfu'. Tidak boleh kita mengatakan ja'a Muhammadan atau ja'a Muhammadin. Yang benar adalah ja'a Muhammadun. Ya, atau hadara Aliyun, hadara Khalidun, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fa'il bisa kita ambil dari isim mabni. Kalau mu'rab itu berubah-ubah, kalau mabni itu tetap. Dalam pembahasan fa'il, dalam kitab disebutkan bisa dari dhamir. Dhamir yang bariz, yang nampak, terlihat, atau dhamir yang mustatir, yang tidak nampak, tidak terlihat. Bisa dari isim isyarah atau isim mausul. Contoh dari dhamir baris misalnya, kita katakan hadar tu. Ya, hadar tu ini ada fa'ilnya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, setiap fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Setiap fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Baik yang fa'ilnya itu nampak atau yang tidak nampak. Ini adalah fa'il yang nampak, akan tapi dari dia isim zahir. Di pembahasan sebelumnya kita sebutkan juga isim zahir dan isim dhamir. Ini ja'a Muhammadun zahir. Dia bukan dhamir. Hadartu ini ada fa'ilnya, tapi dia bukan dari zahir, tapi dia dari dhamir. Dan dhamirnya adalah baris terlihat. Mana yang terlihat? Yaitu kata tu-nya. Hadartu, hadarta. Ya, hadarna itu adalah fi'il yang melekat di situ fa'il, dan fa'ilnya dari dhamir, dan dhamirnya baris nampak terlihat. Ya. Ini kalau ditanya mana fa'ilnya, fa'ilnya adalah ta mutaharrikah, ta yang berharokat ini. Dia adalah dhamir baris dan dia bersambung muttasil
dan dia dalam keadaan mabni, selalu tetap mabni ala ad-dhamm, selalu dalam keadaan dhammah, fi mahalli, menempati posisi raf'in marfu sebagai fa'il. Itu kalau kita nanti belajar i'rab hadartu, ya tunya di sini adalah dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in, yaitu fa'il, menempati posisi marfu sebagai fa'il. Dan begitu seterusnya, hadartu, hadarta, hadartum, yang di situ ada nampak dhamir barisnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Demikian juga dhamir mustatir. Nah, ini berbeda. Dhamir mustatir di pembahasan sebelumnya, yaitu sudah kita sebutkan dari fi'il-fi'il yang memiliki dhamir mustatir, baik di fi'il madhi, di fi'il mudhari', dan juga di fi'il amr. Contohnya misalnya hadara, ya hadara di sini dia fi'il madhi. Apakah ada fa'ilnya? Ada. Akan tapi apakah fa'ilnya itu zahir atau dhamir? Kita katakan dia fa'ilnya bukan zahir karena enggak kelihatan. Apakah dia dhamir? Ya dhamir. Dhamirnya apa? Dhamirnya adalah mustatir yang kita takdirkan, yaitu ada dhamir huwa. Maka hadara itu adalah fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang tidak terlihat, takdirnya adalah huwa. Ya, seperti itu, hadur atau yahduru atau uhdur, itu ada dhamir mustatirnya yang dia sebagai fa'il. Kemudian isim isyarah, misalnya contoh yang paling mudah adalah jaa hadza. Jaa hadza, telah datang ini. Hadza adalah isim isyarah. Atau jaa haula, telah datang mereka itu. Nah, ini sama dengan isim isyarah. Ya, atau isim mausul, misalnya yang paling mudah ja'al ladzi. Ya, telah datang yang, itu salah satu contoh. Alladzi ini isim mausul, dia mabni, selalu dalam keadaan mabni ala sukun, fi mahalli raf'in, menempati posisi marfu sebagai fa'il. Hadza ini juga, hadza adalah isim isyarah, kemudian dia mabni, tetap mabni ala sukun, selalu dalam keadaan sukun, fi mahalli raf'in, menempati posisi marfu sebagai fa'il. Jadi di sini ada fa'ilnya hadza, ini alladzi, yang di sini mustatir, ya, yang di sini dhamir baris, ya, kemudian yang ini zahir, nampak, terlihat jelas. Itu dari pembahasan macam-macam fa'il yang telah kita sebutkan. Adapun kali ini kita akan masuk di pembahasan yang ketiga, yaitu ternyata fa'il bisa dari masdar muawwal. Tentu ini sebagian ikhwah mungkin mendengar ini sesuatu yang baru. Apa itu masdar muawwal? Ya, singkatnya masdar itu dia juga dari isim, tapi dia terbentuk dari takwil. Muawwal itu yang ditakwilkan, yang ditafsirkan. Jadi masdar itu adalah isim yang terbentuk dari kata yang ditafsirkan. Ditafsirkan dari mana? Ditafsirkan dari an dan al-fi'lu, an wal fi'lu, atau dari anna wasmuha wa khabaruha. Ya, kita ulangi. Jadi masdar muawwal itu adalah isim terbentuk dari tafsiran. Tafsirannya diambil dari mana? Dari an dan al-fi'lu dan anna wasmuha wa khabaruha. Jadi kalau kita melihat susunan kok ada an dan fi'il, maka di situ bisa ditafsirkan. Kok ada anna wasmuha wa khabaruha, kok ada anna, ada isim anna dan khabar anna, maka di situ bisa ditafsirkan, ditakwilkan, sehingga menjadi muawwal dan itu menjadi isim. Contoh misalnya yasurruni,
Yasurruni an tanjaha. Yasurruni an tanjaha. Ini kalau kita artikan yasurruni an tanjaha, telah membahagiakan aku keberhasilanmu. Yaitu di sini kalau kita tidak mentakwilkan ada kata an dan fi'il, ya di sini ada an dan al-fi'il. Inilah yang dimaksud masdar muawwal, bentukan dari kata an dan al-fi'il. Kalau kita tanya manakah fa'ilnya? Fa'ilnya adalah bentukan masdar dari an dan al-fi'il. Ini tafsirannya adalah yasurruni najahuka. Ya, yasurruni najahuka, telah membahagiakan aku atau membahagiakan aku keberhasilanmu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya selalu dalam keadaan marfu'. Mana marfu'nya? Nah ini, yaitu marfu'nya adalah najahuka. Lihat, marfu', fa'il selalu marfu'. Yang ini tandanya adalah dhammah. Najahuka terbentuk dari mana? Dari kata antanjaha. Jadi kata antanjaha itu sama dengan najahuka. Antaf'ala sama dengan fi'luka. Antadkhula sama dengan dukhuluka. Dapatnya dari mana? Atau kita ambil dari mana? Caranya adalah an dan fi'il ini kita jadikan masdar. Makanya dinamakan an masdariyah. An yang menyebabkan fi'il setelahnya berubah menjadi masdar. Tanjah itu dari kata najaha yanjahu najahan. Berarti masdarnya adalah najah. Dakhala yadkhulu, kalau kita gabungkan an yadkhula, maka dia menjadi dukhulan. Sehingga fungsi an ini adalah menjadikan fi'il setelahnya menjadi masdar, bentukan ya, yang di situ dia menempati posisi fa'il kalau dia dalam keadaan marfu. Ya. Jadi kembali kita tekankan, masdar muawwal itu adalah masdar atau isim, bentukan dari penafsiran ketika an bertemu dengan fi'il. Kita ambil contoh yang lebih mudah lagi. Uridu misalnya, uridu an, ya, uridu an ata'allama. Ya, uridu an ata'allama. Ini contoh yang paling mudah. Saya ingin belajar. Ya, saya ingin belajar. Akan tapi di sini kita ambil contoh yang dia bukan menempati fa'il. Ini contohnya ketika an dan fi'il bertemu, itu bisa ditafsirkan menjadi masdar muawwal. Ya, contohnya di sini uridu an ata'allama, berarti maksudnya adalah uridu at-ta'alluma. Nah, ini kita jadikan masdar menjadi uridu, yaitu ta'alluman. Ya, uridu ta'alluman. Akan tapi ini dia bukan fa'il. Kenapa? Mansub. Sedangkan pembahasan fa'il harus selalu marfu'. Ini hanya contoh bagaimana fungsi an ini membuat fi'il setelahnya menjadi masdar. Sedangkan contoh yang benar adalah yasurruni an tanjaha. Maksudnya adalah yasurruni najahuka. Mana fa'ilnya? Najahuka, najahuka. Ini bentukan dari mana? Dari kata najah yang di sini an. Kemudian ka-nya dari mana? Dari ta-nya di sini. Kalau ini kita ubah yasurruni an yanjaha, maka ini berubah menjadi yasurruni najahuhu. Ya, kalau ini kita ubah menjadi an yanjaha. Ya, menjadi najahuhu. Kalau an tanjaha, tak di sini menunjukkan dhamir anta, maka menjadi najahuka. Ya, jadi caranya adalah
jadikan masdar, kemudian tambah dhamir yang menyertainya, yaitu masdar muawwal dari an dan al-fi'li. Yasurruni an tanjaha, maksudnya adalah yasurruni najahuka. Ya, atau yasurruni an tasuma, berarti maknanya adalah yasurruni saumuka, dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, masdar muawwal bentukan dari anna wasmuha wa khabaruha. Tentunya ini kita harus paham. Kita telah pelajari anna. Kalau ada anna, berarti di situ ada isim yang mansub dan isim yang marfu. Telah kita bahas sebelumnya bahwasanya anna itu membutuhkan isimnya dan membutuhkan khabarnya. Contohnya misalnya araftu an maridun. Ya, araftu annaka maridun. Saya mengetahui bahwasanya engkau sakit. Ini bisa kita sederhanakan, bisa kita takwilkan sehingga menjadi muawwal, menjadi masdar muawwal. Kenapa? Karena di sini ada anna, ada isimnya dan ada khobarnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita ambil khobarnya dulu yang marfu, kemudian kita jadikan masdar. Marid itu dari kata marodo, ya, atau marido yamrodu. Masdarnya adalah marodun. Berarti kita ubah menjadi araftu, yaitu marodo. Karena ini ka, maka harus kita tambahkan ka. Ya, sehingga menjadi araftu marodoka. Saya mengetahui engkau sakit, atau sakitmu. Saya tahu sakitmu. Nah, kalau ini saya mengetahui bahwasanya kamu sakit. Ini annaka maridun, ini adalah masdar muawwal, bisa terbentuk karena di sini ada anna, ada isimnya dan khobarnya. Annaka maridun, araftu annaka maridun sama dengan artinya araftu marodoka. Ya, atau contoh yang lain, araftu anna Muhammadan hadirun. Kita contoh yang lain. Araftu anna Muhammadan hadirun. Kita lihat apakah di sini ada potensi membuat masdar muawwal? Ada. Yaitu karena apa? Karena di sini ada anna, ada isimnya dan khobarnya. Kemudian kita ubah menjadi masdar muawwal sehingga dia menempati posisi fa'il. Ya, araftu marodoka. Ya, akan tapi kita ingatkan ini harus kita betulkan. Ya, ini masih dalam posisi mansub, berarti dia bukan fa'il. Akan tapi ini kita masih menjelaskan masdar muawwalnya. Sebelum kita membuat masdar muawwal yang asli memang fa'il. Araftu annaka anna Muhammadan hadirun, berarti araftu hadirun ini adalah dari kata hadara yahduru huduran. Maka araftu hudura, karena ini Muhammad maka tetap kita tulis Muhammad. Ya, araftu hudura Muhammadin. Nah, ini yang dimaksud masdar muawwal. Araftu hudura Muhammadin dengan araftu anna Muhammadan hadir itu artinya adalah sama. Akan tapi ini masdar muawwal. Kalau ini masih berbentuk aslinya, yaitu ada anna, ada isimnya dan khobarnya. Kemudian kita ingatkan sekali lagi, ini masih mansub. Ya, ini masih mansub, berarti dia bukan menempati posisi fa'il. Bagaimana agar menempati posisi fa'il? Tinggal kita ubah menjadi marfu saja. Ya, caranya pilih isim-isim atau pilih fi'il-fi'il yang di situ membutuhkan fa'il, bukan membutuhkan objek. Kalau ini dia membutuhkan objek. Kalau ini posisinya bukan fa'il tapi maf'ulun bih. Demikian juga ini. Sekarang kita mencoba
yang asli, yaitu dengan fa'il. Ya, yasurruni annaka najihun. Lihat perbedaannya. Yasurruni antanjaha. Ini ditakwilkan menjadi yasurruni najahuka. Kemudian jika ini yasurruni annaka najihun, ingat anna tadi fungsinya bisa menjadikan masdar muawwal, sehingga kita ubah. Najihun itu adalah dari kata najaha yanjahu. Masdarnya adalah najahun, sehingga menjadi yasurruni najahuka. Najahuka. Ya, maka barulah ini dikatakan fa'il dari masdar muawwal yang takwilnya dari annaka najihun sama dengan najahuka. Yasurruni najahuka. Mana fa'ilnya? Najahu. Karena dia isim marfu setelah fi'il. Ya, sehingga kita lihat para ikhwah, lihat hasil masdar muawwal baik dari an wal fi'lu wa anna wa asma wa khabaruha itu hasilnya sama. Yasurruni najahuka itu dari yasurruni antanjaha. Yasurruni najahuka itu terbentuk dari yasurruni annaka najihun, dan hasilnya sama, yaitu sama-sama dari masdar muawwal. Itulah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan macam fa'il yang ketiga dari masdar muawwal. Itu adalah masdar yang aslinya adalah sebenarnya fi'il, aslinya adalah isim, akan tapi dia terbentuk dari an wal fi'lu atau anna wasmuha wa khabaruha. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.